Hai semua peserta kelas Profesor Kuakui, selamat datang. Manuskrip tertua yang pertama terbit di tahun 1811 ini kata buku Sejarah Tanah Jawa. Pengarangnya John Joseph Stockdale. Ini terjemahan terbitnya tahun 1811 Sejarah Tanah Jawa yang dibilang manuskrip tertua pertama terbit 1811. Jadi buku ini bercerita tentang keadaan di Pulau Jawa antara tahun 1760-an sampai awal 1800-an. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi aku, kenapa buku ini disebut manuskrip? Setelah kita semua dimabokkan oleh tulisan Sir Raffles tentang The History of Java yang terbit di tahun 1817, Sir Raffles ini menjabat sebagai Gubernur Jenderal Inggris yang berkuasa di Hindia Belanda. Jadi buku yang ditulis Sir Raffles ini merupakan pengamatan Sir Raffles ketika ia memerintah di Pulau Jawa antara tahun 1811 sampai 1816 yang buku ini diterbitkan di tahun 1817. Sir Raffles memiliki banyak informan, tinggal tanya sana, tanya sini, dapat informasi. Tetapi siapa John Joseph Stockdale? Karena gue nggak menemukan satu informasi pun apakah John Stockdale ini juga berkuasa di Hindia Belanda atau memiliki status di pemerintahan Hindia Belanda. Tetapi ketika gue googling yang gue temukan John Joseph Stockdale adalah penulis biografi. Dan melihat namanya Stockdale, ini adalah nama yang familiar. Menjawab penasaranku di halaman terakhir buku ini di mana Stockdale memang nama penerbit dan juga penulis buku yang terkenal yang sebagian bukunya pernah aku baca. Tapi, apakah John Joseph Stockdale pernah ke Pulau Jawa? Dan mengapa buku ini tidak seviral buku Sir Raffles The History of Java? Aku tidak menemukan jejaknya John Joseph Stockdale di Pulau Jawa. Jadi sementara aku simpulkan, John mengumpulkan data referensi dari beberapa orang yang ia kenal pernah mengunjungi Jawa. Mengapa aku bisa berkesimpulan seperti itu? Karena John Joseph Stockdale ini lahir di tahun 1770, sedangkan buku ini mengisahkan Pulau Jawa dari tahun 1760 sampai awal 1800-an. Dari sini muncul pertanyaan baru, dari mana John Joseph Stockdale mendapatkan informasi ini sedangkan ia belum lahir? Lanjut, dari halaman berikut, John Joseph Stockdale, yang selanjutnya gue sebut aja sebagai Stockdale, bekerja sebagai porter tahun 1780. Sedangkan dari Wikipedia, Stockdale sekolah di asrama dan tahun 1793 bekerja di perusahaan ayahnya. Baru tahun 1800-an, Stockdale sibuk dengan perusahaannya yang baru dirintis di awal-awal tahun itu di Pall Mall, London. Stockdale mengedit dan menerbitkan banyak buku. Salah satunya adalah Sketches Civil and Military of the Island of Java. Sedangkan buku ini hanya mengutip judulnya The Island of Java. Baiklah, kita ke halaman berikutnya, di mana buku ini disadur pertama kali tahun 2014. Dan buku yang aku dapat ini merupakan cetakan yang kedua. Ketika sampai di halaman daftar isi, ini seperti bukan tipikal manuskrip yang pernah aku baca. Biasanya daftar isi seperti yang ditulis dalam bukunya Sir Raffles, ada deskripsi setiap bab sehingga memudahkan bab mana yang akan kita dahulukan untuk dibaca. Tapi ya udah, kita lanjutin aja. Jadi ketika di awal membaca buku ini, aku sempat surprise juga dengan penggambaran yang tepat John Stockdale bercerita apalagi tentang Batavia. Nggak beda jauh memang dari beberapa sumber yang pernah aku baca tentang Pulau Jawa, terutama Batavia. Hanya lebih lanjut ketika sampai di bab 6, halaman 127, dari kumpulan pengalaman sekian lama bahwa lahan rendah dan berawas seperti yang telah ditinggalkan atau dihamparkan ombak laut dan ditumbuhi pohon-pohon dan semak belukar dan berakibat fatal. Dan segala deskripsi tentang bahayanya udara beracun yang dibawa oleh angin barat laut sampai ke kota. Sampai pernyataan membuat para orang Eropa yang bermukim di Batavia tampak pucat, lemah, dan lesu. Seolah-olah sedang melawan penyakit kematian. Apakah John Joseph Stockdale memang pernah menginjak Pulau Jawa? Kalau pernah, pastilah Stockdale membandingkan keadaan di Batavia dengan London, dengan Sungai Thames-nya. Tahu kan, London Bridge, Sungai Thames yang terkenal pada tahun 1858 itu, the great thing, sangat-sangat bau. Batavia aja nggak mendapat julukan ini loh. Jadi aku balik lagi ke perpus dan meminjam versi Inggrisnya.
dicetak di Singapura 1995. Oh ya, semua sumber yang aku pakai untuk pembuatan video ini aku tulis di deskripsi, kalian bisa cek. Dan dari buku ini aku mendapatkan jawaban-jawabannya. Adalah benar dugaan aku seperti yang sebagaimana dugaan sementara tadi. Ya, Stockdale memang mengutip beberapa referensi yang ia dapatkan terjemahan ke bahasa Inggris. J.S. Tovarinus Voyages to the East Indies, terbitan London 1798. Buku yang dicetak oleh Samuel Gosnell serta sumber-sumber lain seperti Peta Selat Madura oleh Dutch Indies Company, Engineer M. Loriot dan sebagainya yang dipaparkan di dalam buku ini. Dari buku ini aku mendapatkan jawaban-jawabannya. Pengantar dibuat oleh John Bastian yang menjelaskan siapa John Joseph Stockdale. Buku ini ternyata viral juga di tahun 1811 yang membuatnya dicetak ulang beberapa bulan kemudian setelah penerbitan yang pertama. Jadi orang Eropa terutama orang Inggris penasaran juga apa sih kerja pemerintah Inggris pada saat menginvasi Pulau Jawa. Dan menurutku penulisan manuskrip tertua pertama ini kurang tepat. Apalagi ini dalam bentuk buku dicetak. Karena yang namanya manuskrip itu adalah suatu tulisan tangan ataupun diketik, bukan melalui proses pencetakan. Walaupun mesin cetak sendiri sudah ada dari abad ke-15. Dan dari versi buku ini pula ternyata memang ada table of content-nya, daftar isinya dengan penjelasan seperti ini. Buku ini masih cukup enak dibaca sebagai referensi tambahan tentang kejadian sebelum 1811. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.